Oke, tes suara saya kedengeran nggak atau patah-patah di teman-teman? Oke, baik. Oke, saya lanjut ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kita kita review dulu yang udah pernah kita belajarin kemarin. Oke, jadi kita udah tahu pentingnya copywriting, kita udah tahu pentingnya gimana gambar menginikan ya apa mempengaruhi copywriting. Nah, kalau misalkan dari kita ya, kalau misalkan dari kita teman-teman ya, kalau misalkan dari kita kita bakalan apa ya? Bakalan tahu ya copywriting itu bagus atau enggak ketika kita udah pernah uji coba gitu. Contoh gini, teman-teman. Coba deh bikin copywriting kayak gini. Banyak yang klik nggak ya? Banyak yang tertarik nggak ya? Nah, kalau misalkan belum pernah dicoba, ya itu nggak bakal tahu. Dan tiap produk, tiap masa, waktu, tiap apa lagi? Tiap pemilihan lagu, kalau TikTok, tiap apa lagi? Tiap dari tone warna desainnya itu mempengaruhi teman-teman gimana hasil dari copywritingnya. Jadi copywriting itu luas banget, nggak cuma dipengaruhi oleh kata-kata doang gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang pengen saya review banget-banget adalah yang pertemuan kemarin teman-teman. Ya, kita ada belajar antara perbedaan antara fitur dan benefit teman-teman. Oke, bedanya fitur itu apa sih? Nah, fiturnya adalah sesuatu yang melekat pada produk, sesuatu yang melekat pada produk. Oke, contoh, misalkan ini HP ya. Ini HP, oke. Misalkan ini ada HP. Nah, HP ini teman-teman, ya. Misalkan di sini RAM-nya 4. Oke, RAM-nya 8 GB deh. RAM-nya 8 GB. Nah, memorinya memorinya 15126 misalkan, 126 GB. Oke, terus sorry. Kameranya jangan sini deh. Misalkan kameranya di sini ya. Nah, kameranya kamera ke depan, kamera belakang. Ini misalkan 30 megapiksel, ini misalkan 50 megapiksel. Nah, terus apa lagi? Biasanya kalau di HP. Oke, misalkan di HP ini udah misalkan iOS terbaru deh gitu misalkan. iOS terbaru atau OS-nya terbaru, OS terbaru gitu ya. Bisa aja Android dan sebagainya gitu. Nah, oke, ini tuh fitur teman-teman. Jadi sesuatu yang melekat pada produk. Nah, gimana tuh kalau misalkan fiturnya adalah baju? Ya, ya, misalkan kita Mas, gimana kalau misalkan baju? Ya, berarti fiturnya apa aja gitu. Kan fitur setahu saya misalkan gampangnya di teknologi. Kalau baju gimana? Ya, pertama misalkan bahannya rayon, kan bisa. Terus misalkan kantong, nah. Terus misalkan nih ada motifnya, nah, misalkan motif trendy gitu. Motif trendy. Terus apalagi kira-kira? Bahan rayon, adem, terus apalagi misalkan enggak apa ya? Oke, menyerap keringat gitu ya, menyerap keringat misalkan. Nah, menyerap keringat. Nah, ini tuh fitur, teman-teman. Ini tuh semuanya fitur. Jadi sesuatu yang melekat pada perut itu fitur. Oke, Kak, gimana kalau misalkan makanan, misalkan saya mau makan em, kayak ayam goreng gitu atau telur. Nah, kalau di makanan gimana? Kayak misalkan ini telur ceplok gitu ya.
Ini misalkan dia tuh fiturnya misalkan oh rasa telurnya oke, rasa telurnya gurih. Oke. Terus pedas. Nah, ini tuh fitur teman-teman. Ya, fitur. Ya. Kalau misalkan kita cuman satu doang ya, cuman gambarin ini, ya. Ini namanya fitur, ini namanya deskripsi produk. Oke. Nah, sampai sini paham? Jadi bedanya kalau fitur itu yang melekat pada produk dan kalau produknya pangan, kalau produknya sandang, ya berarti yang melekat pada produk itu gitu. Apa yang teman-teman bisa lihat, apa yang teman-teman bisa rasakan di produk itu. Rasakan bukan kebermanfaatan ya, beda. Kayak pedes itu bukan kebermanfaatan. Ya. Terus apalagi misalkan asin itu bukan kebermanfaatan gitu. Nah, oke. Sampai sini teman-teman bisa ada yang mau tanyain? Paham, Kak? Oke. Nah, lanjut. Kalau benefit itu manfaat. Manfaat dari fitur. Nah, ini yang harus kita riset. Ini sebagai operating kita harus riset banget. Riset banget. Oke. Teman-teman ada nggak yang teman-teman tahu sesuatu di barang, fiturnya, terus teman-teman tahu manfaatnya? Contoh ya, saya contoh kerjainnya di chat. Misalkan saya tahu memori satu kayak memori 256 MB, gigabit. Nah, penyimpanan oke. Nah, oke, kurang lebih gini. Misalkan memori 28 gigabit. Nah, itu contohnya. Kira-kira teman-teman ada nggak contoh yang teman-teman tahu fitur dari suatu produk ya? Teman-teman tahu nih fiturnya ini, tapi teman-teman apa ya? Gampangnya teman-teman ngeh gitu. Teman-teman ngeh kayak oh ini kayak fiturnya bagus deh. Oh kayaknya fitur ini bagus deh gitu. Nah fitur dan benefitnya apa gitu? Teman-teman ada nggak yang tahu fitur suatu produk dan tahu benefitnya langsung? Kira-kira? Oke, ada yang tahu nggak? Kira-kira teman-teman? Ada yang bisa contohin? Misalkan Kak Hasni, Kak saya punya contohnya kayak gini gitu. Ada Kak, contohnya di skincare moisturizer, fiturnya ceramik untuk melembabkan. Nah, oke. Nah, teman-teman yang lain gimana? Nah, itu ya, itu contohnya teman-teman. Nah, di sini tugasnya copywriting teman-teman ya. Tugas dari copywriting tuh ya, tugas kita tuh di sini teman-teman. Ini tugas kita, tugas copywriting. Oke, jadi tugas copywriting apa ya? Gampangnya produk itu pasti ada fitur-fiturnya dan tiap fitur punya benefit yang berbeda-beda. Nah, gimana copywriting tahu ya biar benefit itu lebih menjual ke masyarakatnya gitu. Nah, boleh nggak patah-patah. Nah, kurang lebih gitu. Itu bedanya fitur dan benefit gitu. Nah, biasanya teknisnya ya, teknis risetnya saya gunain kayak emangnya kenapa? Emangnya kenapa ada fitur ini? Contoh, ya kalau di skincare bahan, emangnya kenapa sih? Kenapa moisturizer ada niacinamide? Kenapa sih harus ada bla 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 acid? Kenapa sih harus ada vitamin E gitu? Nah, itu bisa kita tanyain teman-teman gitu. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi pola apa ya? Pola buat buat pikirnya teman-teman gitu ya. eh Apa ya? Pola buat pikirnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kayak eh emangnya kenapa ya ada fitur ini? Emangnya kenapa gini? Jadi kalau teman-teman nanti bikin copywriting, biasanya saya pertama kali yang saya minta apa? Product information, teman-teman. Nggak jauh-jauh dari product information. Kak, boleh nggak product information-nya gitu. Nah, jadi kayak produk informasinya ini, jadi kita bakalan ini, teman-teman. Kayak misalkan produknya baru banget saya tahu nih, oh produknya frozen food. Boleh nggak Kak minta ininya, minta
minta tolong buat product information-nya. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, oke. Sampai sini dulu ada yang mau tanya tentang fitur dan benefit. Aman, Kak. Oke. Oke, sekarang kita lanjut nih ke bagian sudut pandang tuh ya. Saya mau stop share dulu. Kita lanjut ke sudut pandang. Biasanya kalau buat nyusun copywriting, oke, sudah kelihatan, sudah ya sudut pandang. Nah, biasanya dalam menyusun copywriting, teman-teman ya, kita bakalan dihadapkan dengan yang namanya sudut pandang. Oke, contoh gini, saya ngelihat produk A. Saya ngeliat produk A ini, orang kalau lihat produk A ini sudut pandangnya dari apa sih? Contoh gini, minuman soda, minuman kayak jahe gitu. Nah, sudut pandang dari minuman untuk di soda gitu, misalkan nyegerin. Oke, ya sudut pandangnya orang-orang yang minum soda itu pengen fresh, pengen ngerasain kecutnya, pengen ngerasain segernya dan sebagainya. Nah, nyegerin. Tapi minuman, satu sama minuman, tapi minumannya jahe. Orang kalau minum jahe, misalkan buat menghangatkan atau buat menyehatkan. Oh, sudut pandangnya menyehatkan gitu. Nah, sama juga dengan contoh ya, permen, permen, permen tolak angin, ya dengan permen Yupi, contohnya. Nah, Yupi kan makan tagline-nya Yupi kenyalnya bikin happy gitu. Nah, karena dia nyasarnya anak-anak, tapi ya jadi sudut pandang dia ya itu teman-teman ya. Tapi kalau sudut pandang dari permen tolak angin yang jahe dan sebagainya itu adalah oh orang kalau minum ini batuknya minum ini aja ya emut permen ini aja. Nah, berarti sudut pandangnya sudut pandang kesehatan gitu ya. Atau gini, ada juga batu giok gitu, batu giok. Nah, batu giok itu bisa punya dua sudut pandang. Oke, ya. Pertama, ada orang yang beli batu gioknya itu karena buat riasan. Oke. Yang kedua, ternyata batu giok itu bisa dikemas jadi seolah-olah batu kesehatan. Jadi seolah-olah batu kesehatan. Nah, tinggal gimana kita ngejualnya atau gimana masyarakat yang terima kita. Contoh gini, kalau teman-teman bilang batu giok ini punya kesehatan, eh padahal enggak gitu ya. Dulu rame banget di O Channel gitu, saya ingat gitu ya. Kayak dia jual batu giok, jual batu ini bilangnya batu kesehatan. Padahal secara ilmiahnya tidak ada manfaatnya gitu. Tapi dia pakai sudut pandang itu, copywritingnya gitu teman-teman. Dan itu diulang-ulang terus. Jadi orang percaya gitu. Nah, tapi kalau kita jual ini ke masyarakat yang konteksnya kritis gitu ya, masyarakat yang kritis di negara yang masyarakat yang kritis, teman-teman, tentu ini akan kurang ya. eh, Gimana caranya kayak how to work gitu pasti mereka bakal bertanya gimana caranya dan sebagainya. Tapi kalau kita jualnya kalau misalnya ke negara-negara berkembang gitu kayak negara berkembang atau negara-negara Asia yang setidaknya budaya untuk kultural, budaya tentang supranatural dan sebagainya masih masih melekat gitu, apalagi di Austronesia gitu. Nah itu masih kayak oh bener ya, soalnya gue pernah lihat orang pakai batu ini jadi sakti gitu. Nah berarti kalau batu giok ini kayak bisa nyembuhin gue deh. Nah padahal nggak ada manfaat kesehatannya gitu. Nah, itu jadi sudut pandangnya. Ada juga kalau misalkan orang yang, oh batu giok ini cakep banget, cocok nih buat perhiasan. Ada juga gitu. Jadi batu giok aja bisa punya dua sudut pandang, gitu teman-teman. Nah, sama juga dengan nanti dengan makanan sereal gitu. Saya contohin Fitbar. Nah, Fitbar ini kan sebenarnya dia ngambil sudut pandang dua nih teman-teman. Ya, orang yang mau nunda lapar dengan Fitbar, atau yang kedua orang yang pengen diet gitu. Tapi ternyata sebenarnya ketika makan fitbar lapar-lapar juga, ujung-ujungnya mah-mah juga kalau nggak makan, ujungnya apa lagi? Ujungnya tetap jajan-jajan juga. Jadi menunda laparnya itu cuma sugesti aja dari iklan. Nah, konteksnya gitu. Jadi bahkan satu produk bisa punya beberapa sudut pandang. Nah, ini saya mau kasih lihat. Biasanya orang ya nyentuhin sudut pandang itu gimana sih? Nah, tentuin sudut pandang itu berdasarkan dari sudut pandang orang lain. Ya, kalau kita mau jual kan bukan dari sudut pandang kita,
tapi dari sudut pandang orang lain. Orang lain ngelihat produk ini itu karena apa sih? Orang lain biasanya kalau beli produk itu karena sudut pandang apa sih? Nah, biasanya orang lain kalau beli sesuatu itu karena beberapa sudut pandang, teman-teman. Dan sudut pandang itu ditentukan dari buyer persona dan rincian fitur dan benefit yang pernah dibuat. Contohnya gini, tadi eh fitbar fitbar gitu atau batu giok deh. Batu giok teman-teman kalau misalkan buyer personanya, tahu ya, buyer persona yang kemarin kita pelajarin gitu ya. Ya, sudut pandang perlu kita ideal di customer customer. Nah, buyer personanya atau target customer-nya adalah lansia, pasti dia alasannya beli batu giyok itu apa? Karena kesehatan. Kita bisa bukan copywriting, tapi ya kemas marketingnya jadi kesehatan gitu. Sama juga dengan sauna gitu. Tapi sauna misalkan teman-teman jualnya ke lansia, pasti kesehatan. Yang teman-teman ini sehat, ini buat ngurangin darah tinggi A, B, C dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman jual sauna itu ke anak muda ya atau ke artis dan sebagainya, bayar pesonanya mereka gitu. Nah, pasti yang teman-teman jual di fitur dan benefitnya adalah bayar pesona itu menyehatkan ya mampu awet muda, bikin dia makin cantik dan sebagainya. Ya pokoknya detox dari dalam gitu misalkan. Kan itu ada aja gitu. Nah, saya pernah lihat iklan sebuah sauna tentang itu. Jadi dia bikin dua apa ya? Bikin dua sudut pandang gitu, dua copywriting gitu. Nah, em, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita nentuin sudut pandang itu tergantung dari siapa yang mau kita jual. Ya, kalau ke lansia sudut pandangnya beda. Ya, lansia itu orang kalau lansia atau orang yang udah senior beli barang itu karena mau apa? Mau sehat, mau ada proteksi dan sebagainya. Tapi anak muda ya mereka pengen pengen dia lebih berkembang gitu atau mereka pengen aktualisasi diri gitu. Contoh beli jam tangan pengen aktualisasi diri gitu. Tapi kalau orang tua jam tangan misalkan dia buat koleksi, buat investasi gitu juga gitu. Nah, misalkan kalau orang anak muda beli properti itu buat tinggal ya. Jadi orang orang muda ya itu buat beli properti itu buat tinggal. Tapi kalau teman-teman misalkan developer dan teman-teman uh, pakai tagline yuk beli tanah kafling investasi masa depan. Berarti targetnya bukan anak muda, tapi orang yang udah senior, orang yang udah duitnya banyak gitu ya, atau lansia atau orang tua gitu. Nah, itu aja dari satu produk aja bisa dua dua hal yang berbeda teman-teman ya. Ada yang satu buat tempat tinggal belinya, ada yang satu buat investasi properti gitu ya. Nah, lagi-lagi tergantung siapa buyer personanya. Dan ini harus ditentuin di awal. Siapa sih yang mau kita sasar? Jangan sampai teman-teman ngambil semua buyer personanya gitu ya. Karena nanti copywritingnya bakal kacau gitu. Nah, ini tergantung dari rincian dan benefit yang pernah dibuat dan teman-teman harus banget kenal produknya. Contoh, kalau properti harus kenal banget. Ya, kalau properti misalkan ada biaya AJB, A, B, C, dan sebagainya gitu, surat-surat dan sebagainya. Nah, bisa aja tuh bikin copywritingnya 5 juta all in, free surat-surat, udah bisa ditinggalin, ya cocok buat keluarga, atau lingkungan ramah anak. Nah, kan bisa, teman-teman. Tapi kalau misalkan buat orang tua, misalkan contoh ya, tanah kafling dijual buat investasi, atau apartemen dijual murah, ya sisa 1.000 unit untuk investasi masa depan Anda. Gitu. Nah, itu kan berarti targetnya ada buat orang tua. Jadi teman-teman yang tahu produk itu sendiri ya teman-teman gitu ya. Dan teman-teman harus kenal produknya. Gitu. Nah, konsepnya kalau di agensi yang jadi PR-nya itu adalah pengalaman saya dan kalau misalkan megang agensi dan tim itu kalau misalkan kita produknya baru banget, kita nggak tahu banget produknya. Contoh, saya nggak tahu banget tentang produk, maaf ya, produk pork gitu ya, produk babi, tapi dia dikemas jadi mentega. Ya, jadi padat. Nah, karena setahu saya minyak babi itu cair gitu. Nah, pertama saya nggak konsumsi itu, teman-teman. Ya, yang kedua adalah saya baru tahu produk itu dan ternyata emang kata ownernya ya, Mas, ini saya produknya cuma saya doang nih yang jual saya lupa namanya butter atau mentega, saya lupa dia bilangnya butter, mentega atau minyak gitu ya. Tapi bilang ini buat masak, tapi emang dari pork gitu ya. Nah, saya lupa apa gitu. Nah, itu saya sulit banget bikin 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 copywritingnya. Jadi teman-teman ya kalau misalkan bisa bikin copywriting itu bukan seberapa apa ya, seberapa teman-teman sering belajar copywriting enggak, tapi seberapa teman-teman kenal produk itu. Ya, saya yakin gini, misalkan teman-teman kenal produk A, saya nggak kenal produk A. Nah, kita sama-sama disuruh buat copywriting.
Ya, percaya sama saya, teman-teman bakal jauh lebih cepat dan jauh lebih bagus gitu. Karena saya nggak sama sekali nggak tahu produk A gitu. Kecuali gini, mungkin kecuali saya dikasih risetnya panjang banget waktunya, mungkin saya bisa. Kalau pengalaman saya lebih tinggi, tapi kalau pengalaman teman-teman lebih tinggi jelas teman-teman gitu. Tapi gampangnya copywriting itu gimana kita kenal produknya dulu, baru gampang gitu ya. Jadi kalau tanya, Kak, gimana sih tips buat bikin gampang copywriting? Ya cuma satu, kenal produknya. Dan semakin banyak berarti teman-teman bakal tahu gimana cara risetnya gitu ya. Nah, oke. Ini ada 7 sudut pandang. Kalau udah mentok banget nih, ya inget aja 7 sudut pandang. Orang itu mau beli, ya mau beli kita punya barang, ya mau beli kita punya barang, mau beli saya punya barang, itu karena pertama, biasanya kan ada uang. Uang itu nggak mesti nggak mesti contoh ya. Em, pernah nggak sih beli barang karena undian? Ya, simple aja deh. Nggak usah rumah, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah HP dan sebagainya. Ya, saya pernah beli ciki dulu pas kecil. Ya, dulu saya pas kecil beli ciki, ciki jagung gitu ya. Ciki jagung saya ngincer 1.000-an di dalamnya. Ya, rasanya kalau ciki jagung, saya habis banyak, habis 5.000, habis 10.000 buat beli ciki, tapi padahal cuma dapetnya 2.000. Jadi di dalam ciki ini ada uangnya, ada 2.000, ada gope. Nah, itu udah seneng banget. Itu udah seneng banget. Ya, biarpun nggak balik modal. Karena saya pengen dapet uang itu. Saya pengen rasain dapet senengnya itu. Ya, saya pengen bangga nih dapet uang di sini. Dari beli ciki. Ya, simpelnya gitu. Atau saya beli sesuatu. Ya, saya beli sesuatu karena cashback. Contoh, biasanya cashback ini dipakai buat produk-produk finance, gitu ya. Yuk beli ini, pakai kartu kredit ini, dapat potongan sekian. Atau beli ini dapat poin sekian, OVO poin, GoPay poin, atau ShopeePay poin, gitu ya. Shopee Coin gitu ya. Nah, itu teman-teman berarti teman-teman beli sesuatu karena uang. Dan sah sah aja kita copywriting bilang dapatkan cashback 20% menggunakan OVO. Ya, misalkan teman-teman copywriting OVO, ya. Bisa aja pakai copywriting kayak gitu. Misalkan, susah nih jual. Contoh, teman-teman jual BBM, teman-teman kerja di sel misalkan, gitu. Jadi copywriting sel atau copywriting dari BP atau Vivo atau Pertamina bahkan gitu. Nah, beli bayar pakai OVO atau bayar pakai kartu kredit ini, ya dapat kesempatan poin sekian. Nah, itu kan bisa aja bikin copy gitu kan, nggak mungkin minyak dibilang yuk beli minyak kita gini-gini nggak. Mungkin kalau misalkan dibilang oktannya lebih tinggi dan sebagainya itu sah-sah aja. Tapi kan yang lebih menariknya ada lagi nih. Misalkan kita bisa pakai sudut pandang uang gitu. Karena orang beli ini kan ingin lebih hemat. Ternyata kalau pakai BBM swasta bayar pakai ini justru lebih hemat ya. Nah, kan bisa kayak gitu teman-teman. Yang kedua, ya eh, ingin hemat waktu. Jadi orang tuh beli ingin hemat waktu. Saya kasih contoh. Saya pernah beli eh waktu itu apa ya, energen namanya. Sekarang mungkin masih banyak yang pakai energen nggak kira-kira. Dulu saya sekolah SMA itu pakai energen teman-teman ya. Saya SMP SMA 2014 2017 itu pakainya energen kalau sarapan. Nggak pernah saya makan telur, makan A B C dan sebagainya, pasti energen gitu. Kenapa? Karena pengen hemat waktu. Ya, karena sekolah saya jauh dari tempat tinggal. Jadi saya kemakan marketingnya energen yang sarapan sehat cuma 5 menit. Ya, sarapan praktis energen. Energen sarapan praktis apa? Praktis lezat apa bergizi kalau nggak salah tagline-nya. Nah, saya kemakan itu teman-teman. Nah, teman-teman pernah nggak kira-kira beli sesuatu karena ingin hemat waktu? Kira-kira apa? Baik itu barang atau jasa ya, nggak mesti apapun ya. Contoh kalau misalkan jasa, Mas, saya pernah pakai jasa porter waktu daki gunung gitu. Saya pengen lebih hemat waktu aja karena saya capek. Kalau nggak pakai porter di tengah jalan, Mas, saya pernah pakai jasa ini karena ini. Mas, saya pernah pakai barang ini karena ini. Nah, kurang lebih pernah nggak teman-teman? Beli karena ingin hemat waktu. Wah, betul kan? Mas Bobi juga pernah ya. Nah, saya juga itu. Saya kemakan kemakan copywritingnya Energen. Ya, jadi Energen pakai poin nomor 2. Ternyata pas saya kuliah, saya tesis ternyata Energen nggak sesehat itu. Ya, maksudnya nggak se-amazing itu. Tapi kan saya kemakan copywriting, ya akhirnya gimana? Akhirnya jadi teman sarapan saya tuh selama 6 tahun gitu. Ya kan saya energen terus gitu sampai sampai kuliah baru kelar gitu. Karena kuliah kan jamnya bebas ya, jam 12 baru masuk, kadang jam 10 baru masuk, nggak pagi banget kayak setengah 7 kan, dulu kita setengah 7 ya sekolahnya, gitu. Nah, Indomie kah hemat waktu? Nah, itu bisa, pop mie,
Poppy bisa pakai 2 gitu. Nah, yang kedua ini biasanya berhubungan dengan yang ketiga. Ya, nggak mau repot atau capek. Jadi saya, ya orang tua saya nyediain energen karena nggak mau repot-repot capek. Kalau kalau masak dulu lama nunggu nasinya. Nanti ketika saya pulang sekolah nasinya udah bau dan sebagainya gitu. Terus nggak mau capek-capek masak dulu. Jadi udah, ini anak kasih energen aja deh. Yang penting sarapan gitu. Nah, ya udah ada oatmealnya gitu. Ya udah gitu. Yang penting nggak mah deh. Nah, 2 dan 3 ini bisa berhubungan gitu ya. Atau jasa. Contoh, saya pernah pakai kayak teman-teman sebenarnya jasa Grab, GrabFood, GoFood pakainya 3. Ya, pernah nggak kalau teman-teman naik Transjakarta misalkan kerjanya gitu. Dulu sebelum WFH dan ada bisnis, saya rajin pakai Transjakarta tuh sering lihat di kiri kanan iklan dari Grab atau Gojek gitu. Contoh misalkan em, pesan makanan praktis digojekin aja gitu kan, ada billboardnya tuh. Kalau nggak salah sekarang masih ada deh billboardnya gitu. Nah, itu teman-teman saya pesen, akhirnya saya pesan GrabFood, pesen GoFood ya dari office. Ya saya pesan jauh, ya saya tinggal turun ke lantai bawah terus tungguin drivernya udah. Jadi saya nggak usah capek-capek jauh-jauh tuh kalau istirahat dan sebagainya, karena saya udah pesan GoFood, saya udah pesan GrabFood. Nah, kan jadi nggak mau repot atau capek kan. Jadi saya beli itu karena nggak mau repot atau capek. Atau saya pernah pakai, jadi pas macet banget saya pernah pakai jasa GrabBag atau Gojek waktu itu. Ya macet banget gitu. Tahu lah mungkin teman-teman di sini yang sering jadi pepes, kita jam 5 jam 6 sore kalau pulang kerja. Nah, itu kan jadi pepes gitu ya. Karena saya capek banget, udah deh, ntar ada meeting malamnya, ya udah saya pakai Grab gitu. Saya pakai Gojek. Nah, sebenarnya saya beli itu karena apa? Ya, kemakan copywritingnya dari Gojek Grab gitu. Tembus kemacetan gitu. Pakai Grab aja gitu. Kalau nggak salah pasti ada deh sekarang kata-kata kayak gitu ya. Terus saya lupa kata-kata lengkapnya. Tapi saya beli jasa itu karena nomor 3. Jadi teman-teman bisa eksploitasi nih. Barang teman-teman tuh ada di mana sih yang diinginkan. Atau keempat, teman-teman. Keempat, keempat ingin lepas dari sakit baik fisik maupun mental. Biasanya ini obat. Oke, ntar saya jabarin satu-satu deh. Saya jabarin satu-satu aja dari sekarang kayaknya. Nah, oke. Jadi teman-teman, orang beli barang itu karena ingin lepas dari rasa sakit fisik maupun mental. Oke, itu biasanya barang, barang obat gitu ya. Teman-teman misalkan teman-teman uh, skincare gitu ya, nggak mesti obat-obat yang ditelan ya, skincare itu sebenarnya teman-teman masuknya adalah ke yang keempat ya. Biasanya keempat itu nggak jauh-jauh dari yang kelima gitu. Nah, oke, jadi gini teman-teman, ini biasanya digunakan buat produknya obat gitu ya. Produk obat, skincare, kosmetik ya. Apa lagi, akomodasi, wisata, itu keempat. Misalkan gini, tahun-tahun kemarin itu booming banget tentang kata-kata healing, ya nggak sih? Tahun-tahun kemarin kan. Nah, kayak healing di Jogja, healing di Bandung, healing di Bogor, healing di puncak Bogor hanya sekian. Oh, sekarang ada tempat wisata baru buat healing. Nah, itu kan keempat, teman-teman. Ya, pengen dia lebih fresh dan sebagainya. Ya, atau wisata ke Tokyo cuman sekian gitu. Rasakan apanya gitu, misalkan rasakan winter di luar negeri dan sebagainya. Itu kan keempat gitu ya, rasa sakit fisik maupun mental. Nah, yang kelima ini bisa skincare atau parfum. Gini, dulu saya sering sering banget nonton iklan di TV. Entah kenapa deh, saya suka banget iklan di TV. Atau kalau ada dulu belum ada live TikTok, dulu tuh pakainya O Channel. Ya, saya nggak tahu di sini ada nggak teman-teman yang sama kayak saya dulu gitu ya. Saya kalau malam tuh jam 9 ke atas itu biar TV tetap nyala, karena saya tidur nggak bisa sendirian gitu ya. Jadi saya nyalain TV O Channel. Di O Channel itu ada marketing ya, kayak yuk ibu-ibu dibeli pancinya. Selama masih siaran ini berlangsung, pancinya tetap harganya 99.000. Ditelepon yuk bu ke CS kita, CS kita udah nungguin. Ayo dibeli, dibeli. Ini dari 150.000 ke 99.000. Nah, itu teman-teman ya, itu teman-teman sebenarnya
dari mereka gitu ya, dari mereka itu juga pernah jualan ini, obat gitu, obat ya atau misalkan, produk-produk kesehatan. Nah, "Yuk Bu, buat ini dan sebagainya." Nah, dulu saya juga sering iklan. Kalau iklan yang, point of view kelima gitu ya, yang sering saya lihat itu adalah iklan dari, parfum. Kalau nggak salah parfumnya Bellagio. Saya nggak tahu masih ada nggak di Alfamart atau Indomart sekarang. Dulu saya pakai itu, gitu ya. Nah, Bellagio terus apa ya, misalkan, pernah nggak sih nemu iklan parfum yang ingin dicintai oleh pasangan dan sebagainya, entah itu untuk pria, parfum itu atau untuk wanita, ya itu pakai point of view-nya ke-5. Makanya saya bilang parfum atau kosmetik. Ya parfum sebenarnya kan kosmetik ya, ya nggak sih? Nah gitu. Atau misalkan pengen lebih dicintai oleh suami gitu, kan ada kan tuh yang pakai kata-kata kayak gitu kalau di sosial media sekarang gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia pakai point of view yang kelima. Jadi orang beli sesuatu tuh kan ingin lebih dicintai gitu atau ya Casablanca gitu, X gitu. Nah, itu kan sebenarnya coba deh, lihat deh gimana mereka bikin iklannya. Ya, iklannya seolah-olah teman-teman adalah pria dalam iklan tersebut. Seolah-olah teman-teman adalah wanita wanita dalam iklan tersebut, di mana wanita itu, ya tadi, ya disukain banyak orang pakai parfum ini karena aromanya bagus gitu. Nah, pria juga sama, misalkan pakai X dan sebagainya, terus cintai sama istri dan sebagainya. Nah, ini kan copywriting-nya pakai yang kelima gitu. Kenapa? Ya karena ada sudut pandang kelima, teman-teman, gitu ya. Ya, sudut pandang kelima dari copywriting. Nah, yang keenam, ya, yang keenam itu kenapa orang beli produk? Orang itu beli produk bisa aja karena ingin lebih nyaman. Ya, entah itu tempat, tempat strategis, ya otomotif otomotif biasanya pakai ini teman-teman, ya otomotif biasanya pakai ini. Contoh, teman-teman lihat iklan dari Alphard yang baru, atau iklan dari, hampir semua iklan mobil, ya mereka jual interior yang nyaman. Pasti ada kata-kata gitu, interior yang nyaman, interior yang luxury, interior premium. Nah, umumnya kayak gitu. Ya, saya pernah buat iklan copywriting buat Mercedes-Benz G-Class gitu, tapi G-Class 2018 gitu. Nah, itu hal pertama kali yang terpantik di kepala saya kenyamanannya. Mesinnya sekian, mesinnya kuat ditaruh apa ya? Mesinnya kuat buat ini, suspensinya oke, terus apalagi misalkan, oh AC-nya, AC-nya tuh udah apa ya bahasa otomotif saya lupa bikin copywriting waktu itu. Nah, AC-nya itu udah smart temperatur sistem kalau nggak salah namanya. Itu misalkan otomatis jadi AC-nya. Jadi nggak usah diturunin, dinaikin. Jadi udah mengikuti suhu di luarnya. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Jadi orang beli sesuatu kan ingin sedikit lebih nyaman. Biasanya ini dipakai buat tempat, buat otomotif. Ya, tapi bisa juga buat lingkungan. Ya, berkaitan dengan lingkungan. Contoh, teman-teman sekolahin anak, tapi teman-teman pengen di lingkungan yang bikin teman-teman nyaman gitu. Oh, gue pengen sekolah ini di sini karena gue lebih nyaman. Ya, nggak nyaman kalau misalkan sekolahin anak di A, takutnya pendidikan agamanya kurang. Takutnya kalau di sini pergaulannya gini. Takutnya kalau misalkan di sini nongkrongnya gini. Takutnya nah sini. Nah, itu kan sebenarnya bisa aja gitu ya. Tapi berkaitan dengan tempat, otomotif itu bisa ada 6 gitu ya. Nanti teman-teman bisa tambahin ya. Teman-teman pernah nggak beli sesuatu pengen lebih nyaman? Ya, bisa juga pakai layanan jasa. Contoh saya tadi, ya kayak Grab, Gojek itu kan saya pengen lebih nyaman aja. Ya selain 2 3 ya. Ya hemat waktu iya, nggak mau repot juga, terus lebih nyaman gitu. Kayak kalau misalkan yang beliin Gojek jauh lebih nyaman deh, nggak perlu ngantri-ngantri juga. Terus juga apalagi? Terus juga tinggal nunggu duduk gitu. Terus apalagi? Misalkan jual kantor, jual sewa virtual office, jual office gitu, jual sewa kantor, properti itu bisa ke 6 gitu. Ya coba deh, kayak bebas banjir, bebas apa gitu. Misalkan 5 menit dari tol. Itu kan karena pengen lebih nyaman, pengen lebih aksesibel, gitu ya. Nah, yang terakhir nih, teman-teman. Ini kalau teman-teman jual produk premium, tapi agak susah nih akhir-akhir ini, gitu. Karena kebanyakan orang-orang atas tuh katanya banyak yang nahan, gitu ya. Tapi misalkan data BI juga sama, indeks konsumen lagi agak berkurang. Jadi, kalau teman-teman jualnya premium, ya, barangnya premium atau jasanya premium, ini ingin naik status. Contoh gini, orang itu ada yang pakai jam tertentu naikin kepercayaan diri gitu. Dan itu wajar gitu. Apalagi ketemu banyak orang, ketemu klien, wajar. Mereka pengen lebih percaya diri, pengen statusnya dianggap naik gitu. Itu wajar banget gitu. Nah, yang pernah booming waktu apa ya? Waktu awal-awal saya kuliah kalau nggak salah Supreme. Ya, Supreme 2000 berapa ya? 2000
17 18 ya, 17 sampai 20 deh. Ya, itu teman-teman Supreme apa ya? Tenar banget gitu waktu itu gitu ya, Supreme gitu. Yang sampai sekarang masih bertahan sih yang statusnya ingin naik misalkan iPhone gitu, atau kalau kalau misalkan di otomotif misalkan Mercedes-Benz gitu. Nah, sah-sah aja atau jam tangan, tapi biasanya nggak jauh-jauh dari jam tangan, perhiasan gitu. Saya langsung tulis saja perhiasan gitu ya. Ya, perhiasan, perhiasan atau langsung aja ya, luxury brand deh, apapun ya. Baik itu jasa juga bisa ya. Nah, contoh gini, ada juga orang yang misalkan dia itu kalau perawatan di tempat A itu ngerasa lebih pede. Ah, A ini harganya bagus banget dan gue rasanya bangga banget bisa perawatan di A. Oke, nah itu nggak masalah. Jadi orang tuh bisa aja beli ingin statusnya naik gitu. Jadi makanya teman-teman biasanya kalau copywriting yang ketujuh ini ya biasanya jauh lebih simpel gitu. Nah, tapi ini biasanya ya apa kenapa brandnya itu butuh waktu, brand butuh proses panjang, brand butuh proses panjang. Oke, contoh gini, Apple itu nggak ujuk-ujuk jadi brand premium gitu ya. Biarpun sekarang katanya iPhone banyak kok yang sekarang udah terjangkau. Ya, is oke, tapi masih banyak orang yang bilang itu brand premium gitu. Ya, misalkan Rolex gitu. Itu brand premium, tapi brand premium itu ya diciptakan prosesnya panjang. Nggak ujuk-ujuk muncul, oh mahal. Dah, fiturnya yang dijual. Enggak, biasanya mereka jual apa ya? Jual eksklusivitas. Contoh, jam tangan ini cuma ada 20 di dunia. Jam tangan ini cuma ada 100 di dunia. Mobil ini cuma ada 100 di dunia. Ya, biasanya kalau brand-brand premium yang menggunakan sudut pandang ketujuh, dia jualnya eksklusivitas. Eksklusivitas itu terbatas ya, eksklusivitas gitu. Dan ini sebenarnya teman-teman eksklusivitas. Ini yang teman-teman apa ya? Yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau teman-teman, saya jarang banget pakai 7 ya karena jarang banget brand yang premium banget ya, yang premium banget yang saya dapat orderan gitu ya, jarang banget gitu atau ngerjain brand premium banget ya teman-teman. Nah, tapi catatan buat nomor 7 adalah ketika di nomor 7 basic copywritingnya simple teman-teman, nggak perlu yang ngoyo-ngoyo banget ngejual ngejual banyak apa ya, banyak fitur, banyak benefit, ya biasanya nggak perlu. Ya, contoh, teman-teman pernah lihat nggak sih copywriting dari iPhone cuma simple kan? Ya, kenapa? Karena sebenarnya nggak usah dibikin copywriting yang gimana-gimana ya udah. Ya, brandnya udah premium, udah apa ya? Udah laku di pasaran gitu. Maksudnya gampangnya geser dikit doang, ya kita geser tempat duduk dikit doang udah pasti laku gitu. Kasarnya gitu kalau di marketing gitu ya. Jadi teman-teman biasanya yang ketujuh ini jual eksklusivitas teman-teman gitu ya, kayak brandnya cuman kuotanya cuman sekian ya, terus dan sebagainya gitu. Nah, contoh juga kayak misalkan kita beli beli bahkan beli properti pun bisa karena ketujuh gitu, karena ingin statusnya naik gitu. Nah, bisa karena ingin lebih pede, statusnya naik dan sebagainya. Tapi ini jarang banget. 7 nih kalau saya boleh bilang jarang banget. Karena gini, biasanya gitu umumnya kalau di negara maju mungkin masih oke gitu ya, masih banyakin. Tapi umumnya kalau di Indonesia gitu ya, di kita gitu ya, umumnya banyak kan brand itu bukan yang ngincer premium. Justru biasanya mereka ngincarnya kalau nggak menengah menengah atas. Ya, menengah menengah atas ya atau menengah menengah bawah gitu. Ya, jarang yang mereka jualnya yang atas banget 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 gitu. Brand lokal ya gitu ya. Contohnya gini teman-teman. Misalkan teman-teman pernah lihat nggak dari copywriting atau brand-brand dari kayak Mayora gitu atau Wings Group tuh. Nah, pelan-pelan sebenarnya bisa ngalahin Unilever gitu. Karena kenapa? Ya, karena mereka jual ini ya teman-teman. Karena mereka pakai sudut pandangnya ini teman-teman 1 sampai 6 ini gitu. Karena mereka nggak pakai sudut pandang 7, jadi lebih terjangkau. Karena mereka tahu kebanyakan konsumen di tempat ini di Indonesia itu adalah ya mereka-mereka yang eh, per kapitanya sekian, penghasilan sekian dan sebagainya. Nah, jadi saya bilang yang 7 ini kalau teman-teman dapat dapat klien yang ininya ketujuh ini, trust me itu bakalan challenging banget gitu. Misalkan teman-teman dapat dari Mercedes-Benz misalkan copywriting itu bakalan bakalan agak sulit gitu. Kalau ingin emang yang dijual adalah premiumnya atau luxury-nya atau eksklusivitasnya itu agak sulit gitu, jarang, tapi brand ini jarang, jadi biasanya yang kebanyakan dipakai 1 sampai 6. Nah, pertanyaannya gini, Mas, boleh nggak saya pakai ini 1 dan 2, 1 dan 2
Boleh banget. Boleh nggak Mas? Saya pakainya satu, satu, terus tiga, empat. Boleh banget. Nggak masalah. Contoh, contoh teman-teman berarti kalau di satu tawarinnya diskon. Ya, tawarin diskon, cashback. Yang satunya misalkan tambahin free ongkir, free ongkir, ongkir atau COD. Kan bisa. Nah, misalkan yang keenamnya yang dijualnya misalkan tadi misalkan kosmetik gitu kosmetik nah kan bisa jadi teman-teman jualin kosmetik tapi copy ratingnya bilang dapat cashback dapat free ongkir kan bisa kayak gitu jadi dicampur-campur gitu nggak masalah atau pakai satu doang kak masalah nggak masalah itu yang penting teman-teman harus kenalin nih produk teman-teman ya produk teman-teman ini ada di sudut pekan yang keberapa oke sampai sini dulu kira-kira ada yang mau tanya nggak kita masih ada 15 menit buat tanya jawab saya mau banyak tanya jawab di hari ini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Buat teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyain dulu? Boleh banget kamu tanyain. Oke, ada yang mau tanyain dulu kira-kira? Dari Mas Bobby, ini saya belum masih banyak tugas copywriting ya. Ya, saya masih belum banyak kasih tugas copywriting. Ya, besok saya bakal bahas tugas dari teman-teman yang FB Ads ya. Yang FB Ads ada kendala dulu nggak? Boleh deh kalau misalkan mau bahas FB Ads juga. Ada yang kendala nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain nggak? Masih aman Kak? Serius, masih paham, masih masih cukup cukup dipahami. Oke, yang FB Ads ada yang kendala nggak? Kira-kira, Mas, saya ada kendala di ini. Yang penting teman-teman bisa setting FPS juga nggak apa-apa. Gitu. Ada yang kendala? Kira-kira buat teman-teman? Oke. Nah, sekarang saya coba ini deh. Saya coba coba kasih case deh. Em, teman-teman pernah ini nggak kursus bahasa Inggris? Nah, kalau teman-teman kursus bahasa Inggris, teman-teman kira-kira sudut pandangnya sudut pandang keberapa yang teman-teman pakai buat kursus bahasa Inggris? Oke. Nah, kira-kira sudut pandang ini teman-teman, kira-kira saya pakai sudut pandang keberapa? Ada yang mau koreksi nggak? Kira-kira salahnya di mana? Atau misalkan kasih insight saya coba teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak sudut pandang saya sudut pandang keberapa?
Sudut pandang yang waktu, Kak. Oke. Waktu. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, saya justru, ya, ada lagi kira-kira yang saya pakai. Dua dan tiga. Oke, dua dan tiga. Ada yang, ya, ini sebenarnya udah benar. Tapi satu lagi yang kurang, kira-kira. Tahu nggak kira-kira? Sama yang satu, betul. Nah, thank you, Kasni. Jadi saya pakai point of view satu, dua, dan tiga, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya pakai hemat, ya, 50.000. Nah, di mana kata-kata hematnya? Nah, kata-kata hematnya di sini, teman-teman. Hanya 50.000. Hanya 50.000. Saya tegasin tuh, hanya 50.000-nya. Kayak, ini loh, gue udah jual murah banget, gitu. Nah, kurang lebih gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi, diperhatikan, gitu ya. Jadi, teman-teman, oke, ada yang mau tanya nggak kira-kira? Saya justru pengen banyak pertanyaan nih di hari ini. Karena kita belum ke bagian copywriting-nya lagi gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Dari teman-teman yang lain? Oke. Oke, Kak, kalau produk ini di mana? Kak, saya punya produk ini kira-kira di mana? Ada yang mau ditanyain dulu? Kira-kira boleh banget. Oke, ada lagi? Kak, kalau produknya Alat Dental perawatan gigi itu gimana? Oke, dental dan perawatan gigi. Oke, em, tunggu. Dental tuh kayak scaling ya? Hmm, sebenarnya gini, Kak Asni. Kalau scaling itu, saya pernah lihat gini. Misalkan contoh, eh, Kak Hasni pengen apa ya? Pengen buat copywritingnya ke mereka yang sering perawatan gigi. Konteksnya perawatan gigi. Ya, berarti mereka udah paham tuh kayak scaling itu apa, ini apa dan sebagainya. Nah, Kak Hasni ya bisa pakai yang contohnya satu gitu. Atau misalkan saya nggak tahu ya scaling gigi itu kan buat misalkan buat memutihkan dan sebagainya. Misalkan kayak contoh kamu nggak pede gigi kamu gini gini gini. Nah, itu kan pasti bisa pakai point of view yang kelima gitu. Biasanya kalau kesehatan bisa pakai lima, bisa pakai satu gitu atau bahkan dua. Tergantung dari gimana ya. Contoh misalkan pasang behel cuma berapa lama gitu atau misalkan nah kayak gitu. Jadi bisa pakai satu, bisa pakai juga dengan lima khas nih gitu point of view-nya.
Oke, aman buat Kasni kalau untuk sudut pandang ini berarti juga termasuk sudut pandang. Betul, gitu. Sebenarnya content creator, oke, Kak, penggunaan angka 9, efek merah 40 ribuan. Oke, nah jadi gini, sebenarnya eh saya mau kasih contohnya, misalkan gini. Saya pernah kalau bikin harga misalnya gini, 349, 649, eh 849, 1449. Nah, sebenarnya gini, itu sebenarnya dari sisi konsumen nggak masalah, justru bisa kelihatan murah. Jadi gini, misal saya mau jual, bisa mau jual 1,5 juta nih, ya, em, jasa contohnya ya. Nah, saya biasanya bakal jualnya bukan di 1,5 juta, tapi di 1,449. Nah, ini orang bakal, jadi biasanya orang bakal ngehnya ke yang ininya, teman-teman nih, ya, atau 1,489. Tapi kalau 1,499 banget saya jarang gitu. Tapi saya setuju gitu. Kalau yang 9 atau gini, saran saya sih, kalau terlalu misalkan 40 ribuan, tapi harganya 499 gitu. Kalau kalau bisa sih dihindarin. Misalkan 40 ribuan, saya jarang 4999. Kalau saya pakai copywriting itu 45000 gitu. Atau 45500. Pakai double angka gini gitu. Atau misalkan saya bilangnya 40 ribuan, saya jual gini 49.000 gitu. Jadi nggak 49, 44. Saran saya sih kalau gini terlalu, kalau kayak gini sih dihindarin yang 49999, itu kan sama aja gocap gitu ya. Gitu. Oke, aman buat Kak As, ini saya lagi coba tanya. Sebenarnya dampak negatifnya nggak ada sih, cuman saya biasanya menghindarin. Oke, nah, oke, Kak Aryo aman. Oke, oh, Kak Aryo yang tanya, sorry. Saya kira Kak Asni. Oke, Kak Asni aman buat yang jawaban tadi. Ada yang mau tanyain lagi? Boleh kamu tanyain lagi? Boleh kok, open 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 mic gitu.
Oke, aman Kak. Oke, baik. Kalau aman mungkin dari Atika ada absensi nggak? Atau nggak perlu absensi kira-kira dari Atika? Oke, nah sambil Atika absensi, kalau ada pertanyaan jangan sungkan ya. Saya benar-benar bilang jangan sungkan gitu. Kayak teman-teman, saya pengen teman-teman ngasilin gitu. At least biarpun 100 ribuan, tapi teman-teman bisa ngasilin ya. Ngasilinnya entah pakai freelance, entah kerja dan sebagainya, entah di bisnisnya gitu. Jadi teman-teman ada ininya gitu. Jadi kalau misalkan kayak Kak, kayaknya yang ini nggak dijelasin di Zoom ya, belum dijelasin di Zoom ya. Boleh nggak detailin lebih lanjut? Nah itu boleh banget gitu. Nih, kita baru baru ngomongin copywriting yang properti ini saya langsung dapat dapat iklan. Ya, saya langsung ketika buka IG saya langsung dapat iklan hunian milenial mulai 1 eman dekat MRT Lebak Bulus. Milenial punya selera. Aksara Home Official. Terus dapat lagi rumah mewah 2 lantai di Bogor. Promo 10 juta all in. Free biaya KPR, free kanopi. Nah, LB 70, LT 91. Nah, ini kan dia pakai point of view-nya apa? Ya, point of view-nya adalah milenial, teman-teman. Ya. Di nomor itu dulu aja Kak, kalau buat nomor pribadi masih agak padat, sorry ya. Di Maret ini masih agak padat, Februari Maret masih agak padat gitu ya. Di Februari Maret masih agak padat dengan ketumpuk klien gitu. Saya takut nggak bisa bedain yang klien dengan yang tanya edutech gitu. 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 Buat copywriting paling efektif bisa dibilang. Oke, lagi-lagi sebenarnya tergantung dari produknya. Saya nggak bisa bilang formal informal, tergantung produknya. Contoh produk kesehatan nggak bisa tuh pakai pakai informal, bukan nggak bisa, baiknya nggak ya, karena takutnya dikirain nggak serius gitu. Atau produk-produk yang berkaitan dengan safety ya. Eh, Misalkan kayak eh apa ya tadi kesehatan, misalkan operasi dan sebagainya itu kan nggak bisa ya pakai ini gitu. Atau tapi ada juga produk yang emang harus formal, contoh obat teman-teman gitu ya. Bahasanya baiknya pakai bahasa formal kalau buat obat gitu. Gitu. Lagi-lagi tergantung dari produknya sih Kak dan target marketnya ya. Kalau target marketnya orang tua, bahasanya formal. Contoh kayak gini, HP. HP itu biasanya informal karena biasanya anak muda yang pakai gitu. Ya, yang lebih contoh gini, RAM 2 GB, RAM 4 GB bikin performa kamu makin kenceng. Itu kan sebenarnya yang tahu fungsi RAM, memori dan sebagainya kan rata-rata kan anak muda. Tapi kalau ke orang tua biasanya jelasinnya apa? Memori doang. Ya, ini memorinya nggak gampang penuh, Pak. Gitu. Gitu doang kan. Gitu. Oke, ada lagi buat Kasni? Oke, baik. Oke, baik. Kalau sudah, teman-teman, saya stop share dulu hari ini. Oke, saya akhirin pertemuan hari ini. Nanti kalau ada tugas dan sebagainya, saya kabarkan ke Atika. Kurang lebih